Halo Tribuners, saya Roifa Zatu Asma. Kembali lagi bersama kami di Tribun Wow on Cam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan satwa di kebun binatang. Nah, kita sudah terhubung dengan Mbak Brigita selaku pengelola kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta. Ya, Mbak. Oh, boleh diperkenalkan dulu, Mbak. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Saya Brigita dari Gembira Loka. Kebetulan saya menjabat sebagai asisten manajer konservasi di Departemen Konservasi Gembira Loka Zoo Yogyakarta. Hari ini kabarnya bagaimana nih, Mbak? Puji Tuhan, baik semua, sehat semua. Satwa kami juga dalam keadaan sehat semua. Gitu. Terima kasih sebelumnya ya Mbak udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol, buat ngasih tahu kondisi bagaimana di Gembira Loka itu saat ini tuh bagaimana. Boleh Ya, cerita nggak Mbak gimana awal mula itu kan pandemi itu udah berlangsung berbulan-bulan yang lalu, itu ada nggak sih dampak yang dirasakan sama Gembira Loka Zoo sendiri? ya pastinya pasti ada dampak yang kami rasakan. Karena waktu itu juga sebelum kami memutuskan untuk tutup, itu memang penurunan pengunjung sudah sangat signifikan perharinya. Dari yang biasanya kurang lebih 1.500 pengunjung, tiba-tiba nggak sampai 100 pengunjung dalam sehari gitu ya. Lalu kemudian juga keputusan kami untuk menutup itu karena juga kami tidak mau nanti Gembira Loka sebagai tempat yang di mana pengunjung atau masyarakat itu bisa berkumpul di situ menjadi epicentrum penyebaran virus ini begitu ya. Kalau dampak yang kami rasakan sendiri ya karena memang tidak ada pengunjung, tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi kami memang harus pintar-pintar mengatur anggaran untuk budgeting untuk pemeliharaan satwa karena bagaimanapun kan setiap harinya satwa masih harus tetap dirawat seperti biasanya. Seperti itu. Itu mulai tutup sementara itu berarti kapan ya Mbak? Akhir Maret kita tutup. Oh, akhir Maret. Berarti udah Iya, sekitar 3 bulan ya dari sekarang iya, ya? ya Oh kurang gitu. lebih 3 bulan. Kalau pengelolaan kebun binatang Gembira Loka itu kan nggak cuma satwa ya Mbak ya, ada seperti wahana dan sebagainya, itu kan berarti pegawainya banyak ya atau karyawannya banyak sekali. Itu sempat terkena dampaknya nggak Mbak atau harus merumahkan dan sebagainya gitu? Iya, mulai kami tutup itu, kami mengklasifikasikan karyawan itu menjadi 3 kelompok. Hmm. Yang pertama adalah kelompok karyawan yang memang harus dirumahkan karena mereka juga tidak bisa bekerja dari rumah. Gitu. Kemudian yang usianya 50 tahun ke atas karena mereka memang beresiko. Kemudian juga karyawan yang masih bekerja tetapi bekerjanya di rumah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kelompok yang memang karyawan atau staf yang memang tetap harus bekerja di lapangan seperti tim kiper, kemudian ada tim medis, lalu kemudian juga ada bagian operasional di bagian kebersihan itu yang memang mereka harus bekerja di lapangan, tetap bekerja seperti itu. Tapi 3 klasifikasi kelompok ini kita buat berdasarkan resiko resiko terpapar virus ya, bukan karena ya memang kita juga mengurangi budget, tetapi tidak lalu kita istilahnya kita kita sudah tidak kita pekerjakan lagi itu enggak seperti itu. Gitu. Berarti istilahnya cuma merumahkan aja, tapi bisa dipanggil kembali gitu ya Mbak? Iya betul dan yang dirumahkan pun mereka masih dapat salary ya. Gitu. Gitu. Kalau untuk itu tadi kan ada kendala berarti yang dirasakan di pakan satwa gitu Mbak. Berarti apa yang Ya. disiasati sama Gembira Loka Zoo sendiri? Atau kan beberapa kebun binatang itu kan sampai diberitakan terancam krisis kelaparan gitu ya satwa. Kalau Gembira Loka Ya. Zoo sendiri itu di bulan-bulan awal itu masih bisa menalangin atau bagaimana Mbak?
Iya, kami sampai saat ini pun masih sama, artinya, untuk status pemberian pakan itu kami masih, bisa dikatakan aman ya. Tetapi banyak sekali memang, kebijakan-kebijakan yang kami ambil untuk penyesuaian keadaan ya, seperti, penyesuaian jenis pakan atau variasi. Dari mungkin semula, ada buah yang harganya cukup tinggi, kita carikan yang nutrisinya hampir sama, tetapi dengan jenis yang, berbeda. Tapi sebenarnya itu pun kami sudah lakukan sebelum pandemi, ini ada. Artinya variasi pakan, pengaturan, diet untuk satwa itu sudah kami atur sebelum pandemi ini ada. Jadi, kami tidak begitu terlalu, sulit saat pandemi ini datang, tiba-tiba kita harus menyesuaikan, jumlah budgeting dengan, kebutuhan satwa, kita tidak terlalu kesulitan di situ sih sebenarnya. Karena kami sudah mulai memprogram pakan satwa itu sudah jauh sebelum pandemi ini gitu. Oh, begitu. Ya jadi sebelum pandemi ini kita memang sudah, ada perbaikan program di, program pemberian nutrisi ya pada satwa. Ada variasi jenis juga, variasi pakannya mereka sehingga, memang, satwa kami memang kami program untuk, apa yang mereka makan itu sesuai dengan nutrisi yang mereka butuhkan, Gitu. seperti itu, ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, kalau di Gembira Loka Zoo sendiri itu berapa satwa yang ada totalnya? Kurang lebih kita punya 1.500 spesimen ya, spesimen itu jumlah, ekor satwanya gitu. Wah, kalau untuk sehari berarti membutuhkan berapa nih Mbak? Kira-kira membutuhkan kisaran berapa? Untuk per harinya kurang lebihnya, 10 sampai 15 juta ya. Banyak Gitu. juga ya. Iya. Kalau untuk pemasukan dananya sendiri, sumbernya selain dari tiket pengunjung tadi itu sumbernya berasal dari mana aja, Mbak? Ya sebenarnya kalau di hari biasa tidak di luar pandemi ini memang kami, mengandalkan, untuk dari tiket masuk ya, tetapi karena sekarang sedang keadaan seperti ini tidak ada pengunjung dan memang kami tutup, kami punya dana cadangan memang untuk kami bisa survive gitu ya dalam keadaan-keadaan tertentu. Karena, kita kan di Jogja ini kan juga pernah mengalami beberapa bencana. Nah, dari situ kita juga belajar untuk bagaimana kita punya dana cadangan untuk tetap bisa bertahan di kondisi yang sulit. Dulu tuh seperti gempa ya? Apa Gembira Loka juga Ya, terdampak gitu ada ya? gempa, ada abu vulkanik, ada waktu itu angin puting beliung, gitu. Kalau untuk bantuan-bantuan dari pemerintah daerah gitu sendiri masih ada, Mbak? Kalau pemerintah, kita dapat bantuan dari beberapa, eee, kelompok masyarakat, juga kemarin kami dapat bantuan juga dari, bantuan obat-obatan dari FKH UGM, lalu juga ada beberapa bantuan pakan dari, banyak kelompok masyarakat ya, dan juga masyarakat-masyarakat yang, eee, tergerak hatinya untuk menyumbang ke kami terima dengan senang hati, seperti itu. Oh, gitu. Iya. Kalau ini kan sepertinya udah mau akan buka kembali ya. Kemarin ada beritanya sebenarnya Gembira Loka akan buka mulai Ya, awal Juli gitu. Itu memang akan dibuka dekat-dekat ini? ya, rencananya memang kami, akan buka di bulan ini, tetapi, masih banyak sekali protap-protap yang harus dilakukan untuk, menuju ke rencana tersebut, gitu. Terutama kan kita juga nggak mau nanti kita buka jadi epicentrum penyebaran kan. Jadi memang banyak sekali persiapan-persiapan yang memang harus, dilakukan untuk itu. Kalau untuk rencana bukanya ini sudah ada apa yang protokol-protokol kesehatan buat Gembira Loka sendiri sudah ada rencana-rencana belum ini, Kak? Ya, kita sudah menyusun beberapa SOP ya untuk nanti, kita bilang new normal ya. Jadi keadaan di mana ada tatanan-tatanan baru yang, tidak seperti dulu lagi. Maksudnya, kalau dulu pengunjung tinggal beli tiket masuk, sudah
mereka bisa masuk gitu, bisa berkunjung di tempat kami. Tetapi untuk yang kedepannya ini kita membuat SOP berbeda dengan yang sudah-sudah gitu. Jadi memang kami harus ketat di situ. Kita punya 2 SOP, yaitu SOP untuk karyawan sendiri dan SOP untuk pengunjung. Jadi kalau untuk pengunjung nanti mereka harus mendaftar dulu untuk bisa berkunjung di tempat kami. Gitu. Jadi nanti ada mekanisme sendiri untuk mereka bisa berkunjung karena kami juga membatasi jumlah pengunjung tiap harinya. Terus juga nanti di dalam area kami juga mereka harus menjaga jarak gitu. Kita bantu juga di lapangan ada beberapa titik yang mereka bisa berhenti, tetapi selain di titik itu mereka tidak boleh berhenti gitu, sehingga tidak ada kerumunan di beberapa titik ya. Terus kemudian juga kita menyiapkan di seluruh area tempat cuci tangan. Jadi pengunjung bisa sesering mungkin cuci tangan. Terus kemudian juga tadi di proses pendaftaran itu juga mereka harus mengisi data untuk nanti seandainya terjadi ada kasus mungkin ada yang positif dan lain sebagainya, kita bisa tracing dari situ. Seperti itu. Dan untuk SOP di karyawan sendiri juga kita menerapkan beberapa mekanisme ya. Salah satunya mereka memang harus sehat, lalu tidak ada riwayat bertemu dengan orang yang beresiko atau dari luar kota, karena memang sejak kami tutup itu karyawan yang memang harus bekerja di lapangan, seandainya mereka bertemu dengan orang dari luar kota, mamanya tiba-tiba keluarganya datang dan lain sebagainya, memang langsung kita rumahkan gitu. Harus dikarantina dahulu. Memang kita harus mastiin. Terus mereka bilang lagi nggak enak badan gitu ya, ya langsung kita off-in minimal 3 hari. Gitu. Minimal 3 hari? Ya, minimal 3 hari. Cuma batuk-batuk aja juga di off-in, Mbak? Iya. Batuk, flu, pilek, apa ya 3 hari. Minimal ya. Mereka mau istirahat 5 hari lebih baik sih. Gitu. Oh gitu. Terus kemarin juga ada kan beberapa kiper yang satu kecamatan ya, satu RW-nya itu ada yang positif gitu. Ya 14 hari mereka dirumahkan akhirnya. Itu emang nggak terpengaruh sama hewannya gitu, Mbak? Maksudnya hewannya tiba-tiba lupa gitu, ini siapa gitu? Oh pengaruh ya, pengaruh. Tapi kita sudah bisa menyiasati itu sih, artinya kan kita juga sudah mulai menerapkan untuk standarisasi perawatan satwa yang benar itu seperti apa, sehingga kalau pas kipernya yang biasa pegang dia nggak ada, itu kita masih tetap bisa kasih makan, tetap bisa membersihkan kandang seperti itu. Terus kemudian adanya wajib pemakaian alat pelindung diri yang itu berjenjang ya. Ada yang klasifikasinya merah, kuning, dan hijau. Merah itu untuk karyawan yang punya risiko lebih tinggi daripada yang lainnya. Artinya mereka nanti kontak dengan pengunjung di bagian pelayanan seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk wisatanya sendiri, wahana-wahana gitu kan, seperti ada kereta kereta kelinci itu ya. Terus interaksi dengan satwa itu masih dibuka atau sementara ditutup gitu? Ya, untuk wahana yang masih kami buka adalah nanti untuk kereta keliling. Karena nanti membantu pengunjung untuk berkeliling, karena kita rencananya kalau buka itu akan buka yang di pintu barat. Gitu, tidak di pintu timur tetapi pintu barat. Tetapi juga itu nanti di kereta keliling itu kami akan beri pembatas antara driver dengan pengunjung, lalu juga jumlah penumpang yang dibatasi, dan juga penyemprotan desinfektan secara berkala untuk wahana-wahana tersebut gitu. Kalau untuk pertunjukan satwa, terus foto bersama satwa itu juga akan dibatasi ya, atau untuk sementara kita tiadakan dulu untuk interaksi langsung dengan satwa, tetapi nanti pengunjung akan bisa menikmati atau melihat satwa dengan dekat. Nanti ada dari kami
staf kami yang membawa satwa berkeliling, jadi pengunjung masih bisa melihat secara lebih dekat seperti itu. Tapi untuk interaksi satwa, kemudian untuk presentasi edukasi satwa juga kami tiadakan. Kalau untuk kesehatan satwa sendiri itu sebenarnya pandemi ini juga mengancam terhadap kesehatan satwa nggak sih, Kak? Sebenarnya COVID-19 ini kan belum terbukti sebagai penyakit zoonosis ya. Zoonosis itu penyakit yang bisa menular ke satwa ataupun sebaliknya, dari manusia ke satwa atau dari satwa ke manusia. Tetapi kita tetap berjaga ya untuk menangani ini, sehingga memang sebelum pandemi pun kita sudah menerapkan untuk prototipe untuk keluar masuk kandang satwa itu memang harus istilahnya steril ya, sehingga satwa juga lebih tidak berisiko terkena paparan penyakit gitu. Seperti itu. Ya. Kalau ini belum tahu ya kira-kira kalau pembatasan pengunjung itu dalam sehari berapa? Kan kemarin kalau normal itu 1.500 bisa ya. Tapi ini mungkin targetnya dalam sehari setelah pandemi ini berapa pengunjung? Yang jelas nanti kita batasi menjadi dua waktu kunjungan ya, pagi dan juga pagi sampai siang dan siang sampai sore. Jadi pagi sampai siang itu nanti memang nanti di dalam pendaftaran itu sudah ada diarahkan mau kunjungan pagi atau yang kunjungan siang gitu. Jadi tidak nanti angka yang nanti kita kita rekomendasikan untuk kita bisa terima itu tidak dalam satu waktu bersamaan di tempat kami gitu. Jadi memang kami bagi menjadi dua, itu seperti itu. Berarti lebih sistem booking ya, booking dulu gitu. Ya betul. Seperti reservasi ya. Reservasi. Mungkin itu lebih itu sih ya, lebih jadi terjamin begitu ya. Kalau untuk ya, dan kami juga lebih bisa mengatur jumlah yang ada di lokasi kan saat itu. Kalau kita cuman berapa jumlahnya kita buka, ya nanti kita nggak tahu jam berapa mereka berada di situ di satu titik yang barengan orang di situ semua, itu resikonya akan lebih tinggi. Berarti tingkat pantauannya itu akan lebih diperketat lagi ya? Ya. Oh ya, ada untuk show-nya ada presentasi edukasi satwa yang AFES akan ada, tapi kita membatasi untuk jumlah penontonnya. Jadi kita nanti beri pembatas pada bangkunya sehingga yang menonton show-nya akan lebih sedikit gitu. Tapi kalau untuk yang mamalia memang kita tiadakan. Oh gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman Tribuners juga penasaran sebenarnya peraturan apa sih Kak yang paling sering dilanggar sama pengunjung itu? Yang jelas jaga jarak itu ya paling susah ya. Karena kan kadang memang awareness orang tuh beda-beda gitu ya. Kepedulian orang itu beda-beda. Pemakaian masker sih mungkin untuk sekarang ini orang sudah mulai sadar di mana-mana udah orang pakai masker. Tapi kalau jaga jarak itu mungkin yang agak susah gitu diterapkan karena ya namanya orang berwisata, mereka mungkin pengen lebih santai. Sedangkan kalau jaga jarak kan mereka memang harus tahu ini kelompok saya nggak boleh terlalu dekat sama orang lain. Mungkin orang lainnya yang tidak mau menjaga jarak dengan kita memang agak susah. Sehingga nanti kalau kami buka juga akan ada petugas-petugas khusus di lapangan itu yang muter untuk selalu mengingatkan mereka untuk berjaga jarak gitu. Dan memang di lapangan sendiri nanti di lokasi akan ada beberapa titik di lantai yang memang sudah kami gambar yang orang boleh berhenti di situ. Tapi dalam satu kelompok ya, tidak dalam kelompok yang beda ya. Jadi umpamanya saya dengan keluarga boleh berhenti di situ. Tapi kalau udah ada orang lain ya kita harus segera jaga jarak gitu. Sebenarnya juga termasuk menyentuh satwa itu juga tidak diperbolehkan ya? Iya, karena memang kita interaksi dengan satwa kan memang kita tutup ya. Jadi tidak ada nanti resiko para pengunjung untuk memegang satwa seperti itu.
Berarti Hanya saja mungkin nanti ada tempat-tempat tertentu yang memang harusnya tidak boleh dipegang seperti railing di depan kandang. Tetapi gitu. kita juga mengantisipasinya dengan nanti mendesinfeksi secara berkala tempat-tempat yang berisiko untuk dipegang oleh pengunjung gitu. Kalaupun mereka terlanjur memegang, mereka bisa langsung menuju ke wastafel terdekat untuk cuci tangan seperti itu. Berarti ini karena belum tahu akan dibuka kapan, pastinya bisa dipantau di mana nih Kak nanti informasi-informasi yang terupdate Gembira Luka? Nanti bisa dari Instagram kami di GL Sujukja di Instagramnya bisa dipantau di situ. Oh, di situ selalu update ya? Ya. Nanti juga ada link untuk pesan dan lain sebagainya nanti ada di situ. Kemudian syarat-syarat untuk bisa menjadi pengunjung. Jadi memang kita tidak bisa menerima ibu hamil, kemudian balita dan lansia lebih dari 60 tahun untuk pengunjung. Lansia lebih dari 60 tahun. Oh. Iya. Karena mereka kan yang kelompok berisiko ya. Tadi juga akan dicek suhu tubuhnya juga ya? Berarti betul. Sebelum masuk ke area. Sebelum masuk ke area. Ya, jadi screeningnya memang kita ada banyak ya. Dari mulai syarat usia, terus juga itu tadi ibu hamil juga tidak boleh, lalu pengecekan suhu badan untuk indikasi adanya demam. Terus data-data yang memang harus diisi, alamat, kemudian nomor telepon dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu tadi pemakaian APD seperti masker, seperti itu. Baik. Kalau ini tadi balik lagi ke kebiasaan pengunjung kebun binatang tuh kan suka ngelempar-lempar makanan gitu kan ya. Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih Kak? Tidak. Itu memang sebelum pandemi pun itu tidak boleh dilakukan dan kami sudah berupaya untuk menginformasikan hal tersebut ke pengunjung. Itu sudah kita beri papan di situ, di setiap depan kandang, mohon untuk tidak memberi makan. Kenapa? Karena memang itu tadi balik ke bahasan yang pertama, kami sudah menyusun, memprogram kebutuhan nutrisi mereka sesuai dengan apa spesiesnya, kebutuhan nutrisinya, umurnya satwa itu berapa, itu kan akan berbeda ya, sehingga memang mereka tidak dianjurkan untuk diberi makan oleh pengunjung karena kita juga tidak tahu apa yang diberikan oleh pengunjung gitu kan ke satwa kita. Pernah nggak sih Kak ada nemu kasus satwa gitu mungkin sakit gara-gara makan yang tidak dalam pantauan gitu? Banyak ya, banyak. Jadi karena kita juga nggak tahu kadang apa yang dilempar sama pengunjung, mereka mungkin satwa kita juga pernah mengalami kembung dan lain sebagainya yang mungkin itu juga dari makanan yang mereka makan gitu. Jadi memang untuk pengunjung ya kami sarankan, kami minta untuk tidak boleh memberi pakan. Gitu. Karena itu dampaknya akan nggak baik gitu buat satwa seperti itu. Nah sebenarnya sebelum pandemi ini juga kalau pengunjung itu pengen memberi pakan ke satwa, kita menyediakan kalau di bagian timur itu ada area petting zoo, yang di situ satwa-satwanya satwa-satwa yang bisa diajak berinteraksi, kita bisa kasih makan jarak dekat dengan jenis pakannya sudah kami sediakan di situ, seperti itu. Seperti keledai, ada kambing ceko, ada rusa tutul, seperti itu, anakan rusa tutul. Ada kura-kura juga. Itu yang di bagian pintu masuk ke kiri itu ya berarti ya? Iya, ya. Oh, di situ. Ya, di bawah juga ada sih di interaksi reptil itu kita bisa memberi makan beberapa jenis kura-kura di situ. Gitu. Wah ini ngobrol yang sangat seru. Atau teman-teman mungkin nanti kalau teman-teman Tribuners ada yang ingin berpartisipasi berdonasi gitu, ada info khususnya nggak sih Kak? Atau mungkin di Instagramnya atau bagaimana? Ya, karena memang sebenarnya kita tidak membuka donasi istilahnya tidak membuka
untuk gimana ya, kita tidak meminta donasi memang, tetapi memang selama ini sih ada masyarakat yang datang untuk ya mereka mau berpartisipasi untuk peduli sama satwa gitu ya, memberi kita sumbangan makan ya kita terima gitu, tapi kita tidak open donasi. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu ikut protokol kesehatan yang sudah diterapkan sama teman-teman Gembira Loka. Betul. Ini bagaimana Kak? Mungkin ada pesan-pesannya lagi gitu buat pengunjung-pengunjung yang akan ke Gembira Loka gitu. Ya, pesan-pesan saya sih sebenarnya kalau memang kita pengen semuanya cepat-cepat normal ya kita memang harus menaati protokol kesehatan gitu. Memang harus benar-benar taat karena ini tuh kayak maunya pemakaian masker. Memang contohnya kemarin waktu bencana abu vulkanik, jelas abunya tuh ada yang jelas kita harus pakai masker gitu. Padahal sekarang ini nggak kelihatan gitu, tapi kita mesti harus taat kan. Jadi ya kalau memang pengen segera normal keadaannya, pengen bisa berwisata, ya patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Terus juga hindari tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang banyak, jaga jarak gitu. Jadi memang kita mesti harus jaga kesehatan kita agar kita bisa hidup lagi secara normal ya dengan tatanan yang baru. Begitu. Terima kasih banyak ya Mbak. Mbak Brigita atas waktunya. Sama-sama. Ini menyenangkan. Mungkin teman-teman juga pada penasaran kan sebenarnya kondisi kebun binatang sendiri itu terancam enggak atau bagaimana. Tapi Gembira Loka sendiri termasuk yang bisa aman gitu ya Mbak ya, terkendali gitu. Iya, dan kita pun sekarang sampai sekarang puji Tuhan sekali staf kita yang bekerja di rumah maupun bekerja di kantor maupun yang dirumahkan juga sampai sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat semua, karena ya memang kami sangat ketat ya dengan protokol dan kami sendiri sudah paham bagaimana harus menempatkan diri gitu. Jadi itu sangat berefek sekali ya di kinerja kami gitu. Jadi kami masih bisa bekerja, masih bisa merawat satwa dengan baik. Ya, terima kasih sekali ya Mbak Brigita. Begitu saja Tribuners ngobrol-ngobrol bersama pengelola satwa Gembira Loka yang ada di Yogyakarta. Nah, saksikan kembali Tribun Wow on Cam di YouTube channel Tribun Wow Official. Cukup sampai sekian. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.